Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Triate Salonika Potaka dengan NIM A2512191 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Kimia, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada saat ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai filsafat pendidikan tentang memahami pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu hakikat manusia dan kebudayaan dalam pendidikan, yang kedua sumber daya manusia dalam pendidikan, dan yang ketiga sikap manusia menghadapi globalisasi. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk yang diberi akal pikiran oleh pencipta membutuhkan pendidikan, dan pendidikan ini menjadi salah satu hak dasar manusia. Manusia yang berpikir senantiasa membutuhkan pendidikan dalam menjalani setiap proses kehidupannya, dari mulai manusia itu lahir sampai dengan kembali ke liang lahat. Pada hakikatnya pun, sejarah manusia tidak dapat dilepaskan dari yang namanya pendidikan. Sulit dibayangkan jika manusia di dunia ini hidup tanpa ada pendidikan di dalamnya. Manusia tidak akan mungkin bisa berkembang dengan peradaban yang sedemikian rupa yang terjadi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai hakikat manusia dan pendidikan, agar kita sebagai manusia mengetahui betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan di dunia ini, terkhusus dalam kehidupan manusia. Pengertian hakikat manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hasrat untuk mengetahui tentang sesuatu. Hasrat ingin tahu manusia tidak hanya bertentang segala hal apapun itu, baik yang ada di dalam dirinya maupun di luar pada dirinya. Manusia selalu ingin tahu apa yang terjadi, penyebab, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu menunjukkan keragaman dalam segala aspek kehidupan, seperti fisik, status sosial, kebiasaan, dan lain sebagainya, yang selalu melekat pada kehidupan manusia setiap harinya. Berbagai dari kesamaan menjadi karakteristik esensial pada manusia ini disebut pula sebagai hakikat manusia. Sebab dengan karakteristik esensialnya, itulah manusia mempunyai martabat yang khusus sebagai manusia memiliki ciri berbeda dari makhluk yang lainnya. Manusia memang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Manusia selalu berkenaan dengan eksistensi diantaranya berkenaan dengan individualitas dan sosialitas. Hubungan hakikat manusia dan pendidikan. Pendidikan pada manusia sendiri memiliki tujuan untuk melatih dan membiasakan manusia sehingga bakat, potensi, serta kemampuannya menjadi lebih sempurna. Hal ini menggambarkan bahwa manusia itu memerlukan pendidikan untuk menjadikan manusia itu sendiri lebih maju, lebih baik, serta lebih sempurna. Melalui pendidikan inilah manusia dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan makhluk yang paling sempurna. Dari yang sebelumnya hanya sekedar memiliki potensi, tapi tidak berarti apa-apa. Tetapi dengan adanya pendidikan ini, manusia dapat berkembang menjadi lebih sempurna dan terus berusaha menyempurnakan diri. Kebutuhan manusia terhadap pendidikan ini merupakan salah satu kebutuhan asasi untuk manusia dalam rangka mempersiapkan dirinya menuju suatu tingkat, di mana dalam hal ini mereka mampu menunjukkan kemandirian baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan di mana ia berada. Dalam hal ini, pendidikan melatih diri manusia sehingga memiliki tingkat penyesuaian diri yang baik dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kebudayaan dalam pendidikan. Antara budaya dan pendidikan terdapat hubungan yang sangat erat. Kebudayaan adalah bagian dari pendidikan. Bila kebudayaan berubah, maka pendidikan juga bisa berubah. Dan bila pendidikan berubah, akan mengubah budaya. Pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai kebudayaan, atau pendidikan bersifat reflektif. Pendidikan juga bersifat progresif, yaitu selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai tuntutan perkembangan kebudayaan. Kedua sifat tersebut berkaitan erat dan terintegrasi. Untuk itu perlu pendidikan formal dan informal.
Perbedaan kebudayaan menjadi cermin bagi setiap bangsa, membuat perbedaan sistem, isi, dan pendidikan pengajaran sekaligus menjadi cermin tingkat pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip dan kaidah-kaidah budaya itu akan menyebabkan peserta didik tercabut dari akar budayanya. Ketika hal itu terjadi, maka mereka tidak akan mengenal budayanya dengan baik sehingga ia menjadi orang asing dalam lingkungan budayanya. Sumber daya manusia dalam pendidikan. Sumber daya manusia atau SDM menjadi faktor dominan dalam suatu institusi, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Pendidikan memerlukan SDM berkualitas untuk melaksanakan perannya dalam melayani kebutuhan pendidikan masyarakat. Kebutuhan pendidikan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat praktis situasional maupun bersifat prediktif antisipatif bagi transformasi sosial. Untuk itu, sangat penting upaya pengembangan SDM bagi terwujudnya SDM bidang pendidikan yang berkualitas. Pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun informal, yang dilaksanakan secara simultan berkelanjutan. Terdapat 5 dominan SDM yang dipandang penting dalam pengembangan SDM bidang pendidikan. Kelima dominan tersebut adalah profesionalitas, daya kompetitif, kompetensi fungsional, keunggulan partisipatif, dan kerjasama. Namun demikian, pengembangan terhadap kelima domain SDM tersebut diperlukan Total Quality Control atau TQC dan program diklat terpadu agar tercapai efektivitasnya. Sikap manusia menghadapi globalisasi. Globalisasi membawa dampak perubahan yang sangat signifikan, terutama terhadap perubahan dari perilaku setiap individu. Kaitan antara globalisasi dan pendidikan terletak pada lahirnya suatu masyarakat baru yang ditandai dengan knowledge-based society, yang merupakan dasar dari globalisasi ekonomi dan politik yang terus-menerus berubah dan memerlukan sikap reflektif dari manusia, yaitu kemampuan untuk merenungkan mengenai kehidupannya berdasarkan rasio. Untuk itu, pendidikan sangat penting dalam mewujudkan masyarakat masa depan yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Peran dari transformasi pendidikan agar dapat menghasilkan manusia yang siap untuk menghadapi tantangan global. Salah satu cara menghadapi globalisasi dengan langkah-langkah transformasi pendidikan dan peningkatan peran guru yang dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Hal ini agar pendidikan yang ada tidak tertinggal dan dapat terus bertahan untuk menghadapi dampak negatif dari globalisasi. Thank you sudah menonton ya guys ya. Semoga bermanfaat dan selalu bahagia. See you next time pada video selanjutnya. Bye-bye.